Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwairiyah dengan NIM 06091382025051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nukleotida, DNA, dan RNA. Yang pertama, apa itu nukleosida dan nukleotida? Nukleosida adalah nukleobasa yang melekat pada molekul gula, biasanya gula pentosa, ribosa, atau deoksiribosa. Keterkaitan ini disebut sebagai ikatan beta glikosidik. Ciri penting nukleosida adalah bahwa jika nukleosida terhubung dengan gugus fosfat, akhirnya menjadi nukleotida atau nukleosida monofosfat, yang merupakan unit dasar asam nukleat. Dalam kasus nukleosida, basa nitrogen dan gula pentosa sama dengan nukleotida. Yang kedua, nukleotida. Nukleotida adalah blok penyusun dua makromolekul penting atau asam nukleat dalam organisme hidup yang disebut DNA dan RNA. Mereka adalah bahan genetik dari suatu organisme dan bertanggung jawab untuk meneruskan karakteristik genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, mereka penting dalam mengendalikan dan memelihara fungsi seluler. Gambar dari nukleosida dan nukleotida dapat kita lihat dari PPT yang tertera. Selanjutnya ada perbedaan antara nukleosida dan nukleotida. Perbedaan dari nukleosida dan nukleotida tersebut dapat kita lihat dari berbagai macam segi. Yang pertama adalah relevansi dalam kedokteran. Beberapa analog nukleosida digunakan sebagai agen antiviral atau anti kanker. Sedangkan nukleotida yang tidak berfungsi adalah salah satu penyebab utama semua kanker yang diketahui saat ini. Yang kedua, dapat kita lihat dari segi komposisi kimia. Nukleosida memiliki komposisi kimia gula plus basa. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula ribosa atau deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Sedangkan nukleotida, komposisi kimianya terdiri dari gula plus basa plus fosfat, dan nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa atau deoksiribosa, serta 1-3 gugus fosfat. Dan perbedaan dari segi yang terakhir dapat kita lihat dari segi contoh. Contoh dari nukleosida meliputi cytidin, uridin, adenosin, guanosin, timidin, dan inosin. Sedangkan contoh dari nukleotida ialah mengikuti nama yang sama dengan nukleosida, namun dengan indikasi kelompok fosfat, misalnya 5-aksen uridin monofosfat. Yang selanjutnya adalah DNA. Apa itu DNA? DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan semua informasi biologis yang unik dan berbeda dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Struktur dari DNA itu sendiri dapat kita lihat dari gambar yang tertera, bahwa DNA terdiri dari molekul-molekul nukleotida, serta setiap nukleotida mengandung gugus fosfat, gugus gula, bahkan basa nitrogen. 4 jenis basa nitrogen yang dimaksud adalah adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sifat-sifat DNA itu sendiri ialah: pertama, merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Kedua, jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. Ketiga, kandungan DNA di dalam sel bergantung dari sifat ploidi atau genom sel. Keempat, dapat melakukan replikasi. Kelima, dalam sel organisme prokariotik atau bakteri, DNA rantainya tunggal. Dan yang terakhir, pada suhu yang mendekati titik didih atau pH ekstrim kurang dari 3 atau lebih dari 10, DNA mengalami denaturasi atau membuka. Dan selanjutnya adalah fungsi DNA. Fungsi DNA itu sendiri ialah: pertama, menjadi bahan warisan sel. Asam deoksiribonukleat merupakan bahan yang bisa diwariskan pada semua sel. DNA secara tepatnya dapat bereplikasi atau memperbanyak diri setiap generasi sel. Kedua, mengendalikan aktivitas sel. Dalam mengendalikan aktivitas suatu sel dilakukan untuk menentukan sintesis enzim serta protein lainnya. Dan yang terakhir, menjadi kumpulan unit informasi, yang merupakan fragmen fungsional dari DNA berfungsi dalam menentukan rangkaian pada asam amino suatu protein itu sendiri.
Yang selanjutnya adalah RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpiring seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur dari RNA itu sendiri dapat kita lihat dari gambar yang tertera di samping. Bahwasanya RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula karbon atau ribosa, gugus fosfat yang membentuk punggung RNA bersama ribosa, serta basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA. Sedangkan pirimidin berbeda, yaitu terdiri dari sitosin dan urasil serta gugus fosfat. Sifat dari RNA itu sendiri yang pertama ialah rantainya berjumlah tunggal. Yang kedua, rantai tidak memiliki cabang. Yang ketiga, kehadiran RNA di dalam sel bersifat fleksibel. Yang keempat, jumlahnya senantiasa berubah karena sangat erat terkait dengan ekspresi gen. Yang selanjutnya adalah fungsi dari RNA itu sendiri. RNA sendiri mempunyai tugas yang cukup penting bagi manusia, sebab pada sekelompok virus semacam bakteriofag, RNA ini jadi bahan genetik yang mempunyai fungsi untuk menyimpan data genetik sebagaimana tugas dari DNA yang ada pada organisme hidup yang lainnya. Di dalam kedudukannya, RNA akan diproduksi sebagai replika kode urutan basa nitrogen DNA di dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini sendiri tersusun di dalam wujud triplet. 3 urutan basa N yang diketahui dengan nama kodon serta di setiap kodon berelasi dengan satu asam amino ataupun kode yang digunakan untuk berhenti dan monomer yang menyusun protein itu sendiri. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan di antara keduanya dapat kita lihat dari berbagai macam objek. Yang pertama, dari objek letak. Letak dari DNA itu sendiri terletak di inti sel, sedangkan RNA terletak di inti sel, sitoplasma, serta ribosom. Yang kedua, terletak di dalam objek bentuk. Bentuk dari DNA itu sendiri berbentuk pita spiral ganda, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. Dan yang ketiga, komponen gula dari DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Yang keempat, ukuran dari DNA adalah DNA memiliki ukuran yang sangat panjang. Lain halnya dengan RNA yang memiliki ukuran yang pendek. Yang kelima adalah basa nitrogen. DNA memiliki basa nitrogen, purin, antara lain adenin dan guanin. Yang kedua adalah pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan RNA, purinnya terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidinnya terdiri dari sitosin dan urasil. Kadar dari DNA itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Sedangkan RNA, kadarnya itu berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Fungsi dari DNA itu sendiri ialah mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Sedangkan RNA fungsinya ialah mensintesis protein. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.